Halo Talovers! Balapan sejak awal diciptakan hingga kini selalu menjadi cabang olahraga yang gak pernah sepi penonton. Baik roda 2 maupun roda 4. Daya tariknya seakan bagai magnet bagi siapa saja. Begitu pula dengan MotoGP. Siapa sih yang gak tahu balap motor paling bergengsi di dunia ini? Baru-baru ini, gelar juara dunia tahun 2021 secara resmi disabet oleh Fabio Quartararo, rider Monster Energy Yamaha. Keberhasilannya itu sering dikait-kaitan dengan kesuksesan calon legenda MotoGP lainnya Marc Marquez yang telah mengoleksi 6 gelar juara dunia. Tapi selain prestasi, mereka juga beradu dalam harta kekayaan dan koleksi mobil mewah loh. Wih, persaingan ternyata juga terjadi di luar sirkuit ya. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya. Kita mulai dari Marquez dulu nih. Pemilik nama lengkap Marc Marquez Alenta ini telah memulai karirnya di sirkuit sejak usia yang benar-benar belia. Debutnya di ajang balapan resmi internasional dimulai pada kelas 125cc pada tahun 2008 lalu saat usianya baru menginjak 15 tahun 56 hari. Duh, kalau di Indonesia mah belum dapat SIM ya. Marquez yang saat itu membela tim KTM menuai pujian setelah performanya yang cukup apik pada musim-musim awalnya. Alhasil, ia memecahkan rekor sebagai pebalap termuda yang meraih gelar juara dunia kelas terendah ini pada tahun 2010. Gelar juaranya itu membuat ia naik kelas Moto2 di musim berikutnya. Musim pertamanya tidak berjalan begitu baik, gaya membalapnya yang dinilai banyak orang sebagai gaya yang gila acap kali membuatnya mengalami crash demi crash. Beruntung, di musim 2012 banyak pembenahan yang dialami Marquez muda hingga sukses memimpin klasemen hingga akhir musim, sekaligus membuatnya naik ke MotoGP di musim berikutnya. Menggantikan seorang legenda yaitu Casey Stoner bukanlah hal yang mudah. Tempatnya di tim Repsol Honda bukanlah tempat yang dapat diraih semua rider. Namun siapa sangka di musim debutnya di kasta tertinggi balapan motor sejagat raya ini, Marquez berhasil mendominasi jalannya musim dan keluar sebagai juara dunia. Wih, keren! Hal yang sama turut berlaku di musim berikutnya, di mana partner Dani Pedrosa ini keluar sebagai juara dunia setelah memenangi 13 dari 18 total seri. Sayang, gaya membalapnya lagi-lagi membawa petaka berujung cedera yang mengharuskannya absen semusim tahun 2020 lalu. Kini, meski belum pulih total secara performa, Marquez berusaha keras mengembalikan masa kejayaannya dengan torehan 6 piala paling bergengsi ini. Itu tadi soal Marquez. Gimana tentang debutan juara dunia tahun ini Fabio Quartararo? Lahir di Nice, Prancis 20 April 1999 lalu, Fabio muncul sebagai rider underdog yang jarang sekali diunggulkan dalam balapan. Debutnya di sirkuit dimulai saat ia bergelut di ajang Moto3 125cc pada 2015 lalu. Tak seperti Marquez yang memberi impresi positif sejak awal berkarir, Fabio malah belum pernah memenangi balapan dalam 2 musim ia di sana. Meski begitu, ia mendapat kesempatan untuk promosi ke Moto2 di musim 2017 bersama tim Pons Racing. Hasilnya sama aja, gak ada satupun kemenangan, bahkan podium di musim perdananya itu. Hasil maksimal pertama yang Fabio rengkuh baru terjadi di musim 2018 saat menyegel podium pertama GP Catalunya Moto2. Walau harus puas menyelesaikan musim di peringkat ke-10 klasemen, ungkapan rezeki nggak kemana benar-benar terjadi. Tim satelit Petronas Yamaha SRT justru menggait Fabio di tahun 2019 lalu sebagai partner dari Franco Morbidelli. Hebatnya, performa apiknya baru tampil ketika ia berada di kelas tertinggi balapan motor ini. Beberapa kali pole position serta naik podium membuatnya menarik perhatian tim pabrikan Yamaha. Alhasil, di musim 2020, ia bertukar tempat dengan sang legenda hidup MotoGP Valentino Rossi yang berpindah ke tim satelit Yamaha. Walau mengalami naik turun performa, ia akhirnya sukses menyegel gelar juara dunia 2021 dengan segala sukacita. Kiprah kedua rider papan atas ini tentu dibayar mahal oleh tim serta sponsor-sponsornya. Marquez hingga kini tercatat sebagai rider termahal di MotoGP dengan nilai kontrak 12 juta US dollar atau 174 miliar rupiah per musim. Sedangkan Quartararo menerima sekitar 2,5 juta US dollar atau 36,2 miliar rupiah per musimnya. Meski nampaknya beda jauh, tapi nilai tersebut sama-sama menggiurkan bukan?
Nggak heran kalau keduanya juga bersaing soal harta kekayaan. Marquez misalnya, ternyata ia adalah seorang maniak BMW sedari dulu. Bayangin aja, di garasinya ada 7 unit BMW yang ia dapatkan sebagai hasil dari mengenyam aspal sirkuit sejak usia belia. Tiap tahun ada aja loh mobil barunya. Di tahun debutnya sekaligus yang menjadikannya juara dunia pertama kali, ada BMW M6 Coupe 2013 yang bernilai 116 euro atau 1,9 miliar rupiah. Coupe seksi itu menjadi teman pertama Marquez dalam menjalani hari-harinya. Di 2014, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali memboyong BMW ke garasinya. Kali ini ada M4 Coupe yang bernilai 77.000 euro kala itu atau bila dirupiahkan mencapai 1,2 miliar rupiah. Tahun berikutnya, meski urung mendapat gelar juara dunia, tapi tetap aja Marquez dapat bersenang-senang dengan M6 Spider barunya yang bernilai 139.000 euro atau 2,3 miliar rupiah. Begitu pula dengan tahun-tahun selanjutnya, berturut-turut ada M2 Coupe seharga 64.000 euro, M4 CS senilai 133.000 euro, dan M3 CS yang dibanderol 97.000 euro, serta terakhir X4M Competition bernilai 98.000 euro. Apabila ditotal, koleksi mobilnya mencapai 724.000 euro atau nyaris 12 miliar rupiah. Eits, ingat, itu pun harga yang dipatok adalah pasaran Eropa sana ya. Masuk sini bisa berkali-kali lipat harganya. Soal koleksi mobil, nampaknya Fabio mesti banyak belajar sama Marquez. Soalnya, pemilik nomor motor 20 ini baru memiliki 2 unit mobil. Yang pertama adalah BMW M2 CS yang bandrolnya sekitar 97.000 euro atau 1,6 miliar rupiah. Tapi ada satu koleksi yang jauh lebih keren dibanding semua koleksi rivalnya. Adalah McLaren 720s. Hypercar asal Inggris itu menjadi yang termahal dan tercepat di antara mobil-mobil milik keduanya. Di Eropa sana, mobil ini dilepas di angka nyaris 300.000 euro atau berkisar 5 miliar rupiah. Itu tadi soal mobil. Gimana dengan harta lain? Ternyata Marquez diketahui memiliki hobi bersepeda. Nggak tanggung-tanggung buat menikmati hobinya itu, ia memilih sepeda Specialized yang per unitnya dibanderol 5.500 US dollar atau setara dengan 80 juta rupiah. Sedangkan Fabio sejauh ini belum terlihat begitu mentereng sih dalam hal kekayaan lainnya.